Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang share hosting server. Yang mana share hosting server ini adalah materi kedua dari mata pelajaran administrasi sistem jaringan di kelas 12. Sebenarnya share hosting server itu apa sih? Ya, mungkin kalau sekarang itu kita sering ngelihat gitu ya, kalau gambaran dari share hosting server itu atau hosting itu bisa diibaratkan sebagai awan. Apakah kita sebenarnya nyimpen file itu di awan? Tentu saja tidak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama itu adalah tentang hosting. Sebenarnya hosting itu apa sih? Ya, hosting itu adalah istilah untuk jasa penyewaan server internet untuk keperluan website dan juga email. Jadi sebenarnya hosting itu adalah penyewa jasa, ya, penyewa jasa untuk penyewaan server. Istilahnya itu adalah kontrakan. Kalau kontrakan itu dia itu menyewakan tempat. Nah, kalau ini dia itu menyewakan server. Pemakai umum menyewa jasa hosting kepada penyedia hosting seperti ID Hostinger, 000 Web Host, ID Cloud Host, dan juga yang lainnya. Mendapatkan akun hosting, sejumlah ruang disk, akun email, akses shell, FTP, dan lain sebagainya, dan dapat mengupload file-file website yang kemudian nanti dapat dilihat oleh pengunjung website. Oke, mungkin kalian sering membuka sebuah website, misalkan website sekolah kalian atau youtube.com. Nah, file-file itu ditaruh di mana sih? Nah, file tersebut ditaruh di sebuah server. Mungkin kalau kapasitasnya YouTube itu mungkin nggak cuma di satu server ya. Nah, kita mungkin bisa diibaratkan sebagai website biasa ya, website statis. Nah, website tersebut filenya itu ada di mana sih? Kan di situ ada gambar ya, ada gambar, ada video. Kalau misalkan ada video, musik, dan lain sebagainya, itu ditaruh di sebuah server. Nah, yang melayani server tersebut disebut sebagai hosting. Nah, bisa disebut sebagai web hosting karena umumnya selalu berkaitan dengan website. Nah, walaupun bisa saja ada layanan hosting khusus email, akses telnet, dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang ini ada juga hosting yang digunakan untuk game. Kenapa? Karena game itu sekarang udah online. Seperti itu. Lanjut. Sekarang kita berbicara tentang share hosting server. Tadi kalau hosting itu adalah penyedia layanan. Nah, share hosting server adalah hosting bekerja untuk memberikan sumber daya server yang nantinya akan digunakan oleh beberapa situs yang memiliki layanan yang sama. Wah, berarti satu server itu digunakan oleh banyak orang ya? Oke, penjelasan lebih luasnya adalah bahwa share hosting server ini memberikan layanan dengan akun hosting yang diletakkan bersama-sama beberapa akun lainnya di dalam satu server yang sama, sehingga dalam kinerjanya akan memakai servis yang sama. Seperti itu. Jadi, benar, satu server itu bisa digunakan oleh banyak orang. Tergantung dari kapasitas servernya tersebut dan juga tergantung dari biaya hostingnya kita. Seperti itu. Nah, bisa diumpamakan seperti ini. Sebuah rumah ini, gitu ya. Sebuah rumah ini bisa diibaratkan sebagai share hosting servernya, gitu ya. Dan penghuni di dalam rumah tersebut bisa diibaratkan sebagai akun hosting. Jadi di rumah itu kan pasti banyak penghuninya ya, nggak cuma kalian aja sendiri. Pasti di situ ada ayah, ibu, dan lain sebagainya, ada adik, kakak, dan lain sebagainya. Dan biasanya setiap penghuni rumah pasti memiliki kamarnya masing-masing. Begitu juga share hosting server. Jadi setiap akun hosting pasti memiliki kapasitasnya masing-masing. Para pengguna layanan share hosting server berbagi resource dan kapasitas server bersama-sama. Nah, bisa diibaratkan sebagai kamar mandi, contoh. Jadi jika misalnya seorang menggunakan kamar mandi terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas teman Anda yang lainnya. Seperti ini. Dia itu bisa berebutan ya, karena satu server itu digunakan oleh beberapa user di dalamnya. Karena satu server itu misalkan memiliki satu prosesor. Nah, satu prosesor itu pasti memiliki banyak proses di dalamnya. Nah, proses-proses tersebut diakses oleh setiap user. Nah, ini akan mengakibatkan setiap user ini akan mengantri setiap proses dari websitenya. Seperti itu kurang lebihnya.
Oke, kelebihannya apa sih kalau misalkan kita menggunakan share hosting server? Oke, kita berbicara kelebihannya dulu. Pertama, biayanya itu adalah murah. Kenapa murah? Setiap server pengguna akan berbagi peluang serta sumber daya dengan yang lainnya. Jadi, ibaratnya kalian nyewa rumah, akan tetapi PT-PT dengan teman kalian yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan mudah. Pengguna akan dimudahkan karena nanti semua operasional server akan diambil alih oleh penyedia layanan. Sehingga bagi para pemula yang tidak memiliki pemahaman mengenai pemrograman masih tetap bisa untuk mengelola situs web atau blognya. Ya, jadi penggunaan untuk share hosting server itu lebih mudah karena semuanya itu dibuat secara otomatis. Untuk website, misalkan kita tinggal pilih WordPress, itu tinggal klik dan selanjutnya. Lalu administrasi dan pemeliharaan mudah. Pengguna lebih difokuskan pada pembelajaran mengenal blog ataupun website yang sedang dibangun. Namun hal ini hanya sementara waktu karena pengguna harus mengganti layanan ketika sudah mengalami traffic pengunjung. Mengenai administrasi dan pemeliharaan server, pengguna tidak perlu memikirkannya lagi karena semuanya sudah diambil alih oleh penyedia layanan hosting. Nah, ini sangat berbeda ketika kita membangun server sendiri. Gitu kan? Ketika kita membangun server sendiri, otomatis kita itu harus menginstal semua service itu secara mandiri. Tapi kalau misalkan kita menggunakan share hosting server, semuanya itu sudah diinstal dan biasanya sudah bisa kita gunakan menggunakan paket auto installer. Nah, di sini juga hal ini hanya sementara waktu. Maksudnya sementara waktu itu seperti apa? Misalkan Budi ini membuat sebuah website menggunakan share hosting server. Pada awalnya pengunjungnya itu hanya sedikit, misalkan per hari itu hanya 10 orang ataupun 20 orang. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, situsnya Budi ini makin lama makin banyak pengunjung, gitu kan? Otomatis beban dari server itu akan membengkak. Otomatis ketika banyak orang, misal untuk membuka website itu maksimal yang bisa mengakses itu hanya 50 user atau 50 device. Otomatis lebih dari itu website itu akan terasa lama atau loading lama ya, rasa lola seperti itu otomatis. Maka kita harus mengupgrade akun kita dari share hosting server ke akun yang lainnya. Lalu sangat ideal untuk blog atau website kecil. Menawarkan layanan dengan harga yang sangat murah, maka sangat cocok untuk seseorang melakukan bisnis dengan situs blog atau web dengan skala kecil. Jadi misalkan kita ingin membangun awal sebuah website, nah pada awalnya ini kita disarankan untuk menggunakan share hosting server. Lalu mengenai pemahaman dan kemampuan seorang dalam mengelola hosting, tentu untuk yang baru terjun di dalam web hosting akan kesulitan untuk menjalankan layanan hosting. Ya pasti ya, ketika kita baru belajar tentang hosting gitu kan, nggak mungkin kita langsung terjun ke yang lebih advance ya. Jadi kita belajar yang dasarnya dulu. Seperti itu. Nah, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kekurangan di sini pertama karena dipergunakan bersama-sama jika salah satu pengguna menyebabkan overload. Nah, yang tadi saya bilang ketika awalnya itu mungkin pengunjungnya hanya 10, tapi tiba-tiba pengunjungnya itu bisa sampai 100 bahkan 1000. Nah, ini akan menyebabkan gangguan pada server, maka pengguna yang lain berpotensi terkena dampaknya. Nah, karena satu server itu harusnya digunakan untuk beberapa orang, misalkan contoh satu rumah itu kan tadi bisa diibaratkan sebagai satu rumah ya. Satu rumah itu misalkan di dalamnya ada kamar. Akan tetapi yang masuk kamar tersebut itu nggak cuma satu orang. Jadi saja yang masuk kamar tersebut biasanya yang harusnya lalu lalang itu satu pintu ya. Satu pintu itu hanya 2-3 orang keluar masuk pintu. Nah, tapi di sini yang keluar masuk pintu itu bisa 100 orang. Nah, itu pasti akan memberatkan yang lain seperti itu. Nah, terus pengguna share hosting server memiliki akses yang sangat terbatas pada server dan hanya dapat mengakses serta mengelola filenya sendiri. Iya. Jadi kita ini nggak diberikan akses untuk mengelola server. Yang kita diberikan akses itu hanya sebatas yang tadi ya, sebatas kamar kita sendiri. Misalkan kita nyewa kamar, gitu kan, nyewa kos-kosan di dalam sebuah rumah. Nah, kos-kosan yang bisa kita konfigurasi itu adalah hanya kos-kosan tersebut atau kamar kita sendiri. Untuk ruang tamu dan lain sebagainya itu nggak bisa. Seluruh setting batasan atau limit sudah ditentukan oleh pengelola server.
Pelanggaran pada ketentuan pengelola server dapat mengakibatkan penahanan hingga penghapusan akun hosting. Nah, ini jadi tolong dijaga ya tata tertibnya. Oke, itu penjelasan tentang share hosting server. Gimana? Mulai udah paham tentang share hosting server? Nah, kita lanjut. Di sini karena share hosting server itu sering diibaratkan sebagai web hosting. Nah, makanya di sini saya membahas tentang cara kerja web hosting ketika kita mengakses sebuah web, baik menggunakan IP address maupun menggunakan domain melalui browser yang menggunakan network protokol HTTP. Internet akan mengirimkan permintaan akses kepada server hosting. Selanjutnya, server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet, yang selanjutnya diterjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan dan juga gambar. Jadi misalkan kita ngeklik nih www.hashimid.net. Nah, ketika kita klik hashimid.net, laptop kita atau device kita ini akan mengirimkan data ini ke internet menggunakan protokol HTTP ya. Nah, permintaan ini akan diakses ke server hosting. Jadi HTTP ini akan langsung masuk ke server hosting. Nah, selanjutnya server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet. Jadi dari laptop kirim ke server. Nah, server kembali lagi datanya ke device kita, seperti itu. Nah, ini ada penjelasan lain lagi. Ketika Anda mengakses suatu website, maka Anda perlu mengetikkan alamat website pada browser yang Anda gunakan. Kemudian perintah dari browser akan diteruskan internet ke server hosting untuk dieksekusi sesuai permintaan. Hasil dari aktivitas ini adalah tampilan gambar dan informasi website yang ingin diakses, yang akan diteruskan oleh internet agar dapat tampil pada browser, sehingga mendapatkan tampilan halaman website yang dibutuhkan. Begitulah cara kerja website. Di sini ada analoginya yang lain, hampir sama seperti tadi. Misalkan kita di sini ingin membuka webku.com. Webku.com ini akan dikirim ke internet. Nah, internet akan meminta tolong ke server untuk membuka webku.com. Nah, webku.com ini misalkan ada data gambar. Nah, data gambar tersebut dikembalikan lagi ke internet yang nanti akan ditampilkan ke browser kita. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, materinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau misalkan kurang jelas, silahkan komen di bawah. Mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya.